Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas soal bangun ruang sisi datar. Yang mana soalnya di sini hitunglah luas permukaan dari beberapa bangun ruang berikut. Nah, di sini ada beberapa bangun ruang. Kita akan menentukan luasnya. Nah, kita langsung saja jawab yang pertama. Bagian A di sini ya. Tentukan luasnya. Luas. Ini bagian A. Nah, kita lihat bahwa bangun ruang ini berbentuk balok. Maka untuk menentukan luas balok sama dengan 2 kali panjang lebar tambah dengan panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Nah, ini sama dengan 2 kali, diketahui di sini panjangnya adalah 9. Lebarnya 6 dan tingginya 3. Maka di sini panjang 9 kali lebar 6 ditambah dengan panjang 9 kali tingginya 3 ditambah dengan lebarnya 6 kali 3. Maka di sini sama dengan 2 kali 9 kali 6 itu sama dengan 54 ditambah dengan 9 kali 3 27 ditambah dengan 6 kali 3 18. Ya, kemudian di sini 2 kali dijumlahkan semua. Ini 54 tambah 27 ditambah 18 ini sama dengan 99. Nah, kemudian terakhir 2 kali 99 itu sama dengan 198. Ya, di sini menggunakan satuan cm, maka di sini cm pangkat 2 satuan luas. Oke, bagian A selesai. Kemudian kita lanjut di bagian B. Bagian B ini juga berbentuk balok. Maka dengan cara yang sama, luas sama dengan 2 kali panjang lebar ditambah dengan panjang kali tinggi tambah dengan lebar kali tinggi. Oke. Sini 2 diketahui di sini. Ya, lebarnya sama dengan 1. Ini sama dengan lebar. Ini tinggi dan ini sama dengan panjang. Maka di sini panjangnya sama dengan 5 kali lebar sama dengan 1 ditambah dengan 5 kali tinggi sama dengan 2 ditambah dengan lebarnya adalah 1 kali dengan 2. Ya. Kemudian di sini kalikan 5 kali 1 5 ditambah dengan 5 kali 2 10 ditambah dengan 1 kali 2 2. Nah, kemudian dijumlahkan semua 2 kali 5 tambah 10 15 tambah 2 17. Ya, 2 kali 17 sama dengan 34 satuan cm pangkat 2 satuan luas. Oke, selesai untuk bagian B. Sekarang kita lanjut di bagian C. Nah, diketahui di sini bagian C adalah merupakan bangun ruang sisi datar berbentuk prisma, ya. Di sini berbentuk prisma segitiga. Maka untuk menentukan luas daripada bangun ruang ini sama dengan luas alas, ya, sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Nah, di sini sama dengan, karena alasnya berbentuk segitiga, maka 2 kali luas alas berarti luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Nah, di sini kita misalkan di sini adalah titik A, sini titik B, sini titik C, maka keliling alasnya sama dengan AB, ya. AB ditambah dengan BC ditambah dengan AC dikali tinggi prisma. Yang mana sih tinggi prisma adalah AD. Ya, langsung saja di sini ini bisa disederhanakan habis sisa alas kali tinggi. Alasnya adalah untuk segitiga BC sama dengan 10 kali tingginya juga sama dengan 10, ya, 10 ditambah dengan AB, ya, keliling alasnya AB sama dengan 10 ditambah dengan BC juga 10 ditambah AC. Nah, AC ini
kita menentukan panjang AC, kita gunakan teorema Pythagoras. Yang mana di sini panjang AC di sini ya. Panjang AC ini AC pangkat 2 ini sama dengan AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Karena di sini miring, maka di sini sama dengan AC akar dari AB sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ini sama dengan akar dari 100 tambah 100 atau sama dengan akar dari 200. Akar 200 ini sama dengan bisa diubah menjadi 100 kali 2 atau sama dengan 10 kali akar 2. Maka AC-nya sama dengan 10 akar 2. Maka di sini langsung saja di sini 10 akar 2 dikali dengan AD tinggi prisma sama dengan 15. Maka ini 10 kali 10 sama dengan 100 ditambah dengan 10 tambah 10 20 tambah 10 kali akar 2 dikali 15 ya. Ini dikalikan dulu, 100 tambah 15 kali 300 ditambah 15 kali 10 150 akar 2. Nah ini sama dengan 100 tambah 300 sama dengan 400 ditambah 150 akar 2, atau bisa disederhanakan sama dengan menjadi 58 tambah 3 akar 2 meter pangkat 2 satuan luas. Oke, untuk nomor bagian C selesai. Kemudian kita lanjut di bagian D. Nah, untuk bagian D, kita ketahui bahwa bagian D ini adalah bangun ruang berbentuk limas segi 4. Maka untuk menentukan luasnya, luas sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut ya. Nah ini sama dengan luas alas, karena alas yang berbentuk persegi maka dia sama dengan sisi kali sisi atau sisi S pangkat 2 tambah dengan luas selimut. Nah selimut di sini kita lihat bahwa selimutnya berbentuk segitiga, maka karena di sini terdapat 4 segitiga maka di sini sama dengan 4 kali luas segitiga. Luas segitiga atau di sini sama dengan S pangkat 2 ditambah dengan 4 kali super 2 kali alas kali tinggi. Nah langsung saja diketahui di alasnya itu dengan sisi 3,5, maka di sini 3,5 pangkat 2 ditambah dengan 4 kali super 2 kali alas kali tinggi. Nah ini bisa disederhanakan, ini menjadi 2, berarti 2 kali alas. Untuk segitiga alasnya adalah karena berbentuk persegi, maka di sini juga sama dengan misalkan kita salah satunya kita ambil bagian ini, maka di sini sama dengan alasnya 3,5, tingginya 4. Oke. Alasnya 3,5 dikali tingginya adalah sama dengan 4 ya. Berikutnya 3,5 pangkat 2 ini sama dengan 12,25 ditambah dengan 2 kali 4 8 kali 3,5 ini sama dengan 28 atau sama dengan 40,25 cm pangkat 2 satuan luas. Oke, nomor bagian D selesai. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian E. Nah, di sini saja bagian E.
Untuk bagian E, bangun ruang ini adalah bangun ruang prisma dengan alas berbentuk trapesium. Maka untuk menentukan luasnya sama dengan luas ini sama dengan 2 kali luas alas tambah dengan keliling alas kali tinggi. Nah, di sini kita ketahui bahwa alasnya berbentuk trapesium, berarti 2 kali luas alas ini sama dengan luas trapesium itu adalah 1/2 dikali dengan A tambah B dikali tinggi ditambah dengan keliling alas. Keliling alasnya sama dengan di sini kita misalkan di sini titik R S T U V W X. Maka di sini keliling alasnya adalah ST ditambah dengan TU ditambah dengan UR ditambah dengan RS dikali tinggi trapesium. Tinggi trapesium adalah TU. Nah, langsung saja di sini sama dengan ini bisa disederhanakan. Kemudian A tambah B untuk trapesium ini, A tambah B adalah sisi yang sejajar dan berhadapan. Maka sisi yang sejajar itu adalah UR dan TS. Maka di sini anggap UR sama dengan 10, anggaplah A itu sama dengan UR, maka di sini 10, kemudian TS-nya sama dengan, karena panjang X ini sama dengan TS, maka di sini 20 juga. Ditambah 20 dikali dengan tinggi TU, yaitu tingginya sama dengan TU atau sama dengan 25 ya, karena ini UVW dan UT itu dia sejajar, maka dia sama, yaitu 25. Sini kali 25 ditambah dengan kelilingnya adalah ST. ST sama dengan 20 ditambah dengan TU 25 ditambah dengan UR 10 ditambah dengan RS. Untuk RS ini kita bisa tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yang mana di sini bisa kita bagi dua gambarnya ini seperti itu. Maka di sini misalnya kita K titik K ya, maka titik K ini dia sejajar dengan UT, maka di sini 25. Maka untuk menentukan panjang RS itu kita gunakan teorema Pythagoras. Ya, di sini saja RS sama dengan RK pangkat 2 ditambah dengan KS pangkat 2. Ya. Di sini UR sama TK ini sama dengan 10, dia sejajar, maka sisa karena panjang TS sama dengan 20, maka sisanya adalah KS-nya atau SK-nya sama dengan 10. Ya, maka di sini sama dengan RK pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 ditambah dengan 10 pangkat 2. Ini sama dengan 625 ditambah 100 atau sama dengan ya akar 725. Ini sama dengan akar 25 kali 29 atau di sini sama dengan 5 akar 29. Nah, jadi panjang RS-nya ini sama dengan 5 akar 29.
dikali dengan TU. Untuk TU itu adalah jarak antara sisi alas dan sisi tinggi, atau TU itu adalah jarak antara sisi alas dan sisi tutupnya. Maka TU TW ya, ini TW nya sama dengan ini alas, ini tutupnya, maka jarak TW itu sama dengan 20 kan dikali 20 ya, garisnya sama dengan 10 tambah 20 sama dengan 30 dikali 25 ditambah dengan 20 tambah 25 ditambah 10, ini sama dengan 40, 55 tambah 5 akar 29 dikali 20, ini sama dengan 30 kali 25 itu sama dengan 750 ditambah dengan 20 kali 55 itu sama dengan 1100 ditambah 20 kali 5 sama dengan 100 akar 29, jadi sama dengan 750 ditambah dengan 1100, 750 ditambah dengan 1100 itu sama dengan 1850 ditambah dengan 100 akar 29, atau ini bisa disederhanakan menjadi 50 dikali dengan 37 tambah 2 akar 29 meter pangkat 2 satuan luas. Oke, untuk bagian E selesai. Kemudian kita lanjut di bagian F terakhir. Nah, untuk bagian F ini dari gambar kita bisa tentukan dengan cara kita bagi ini gambar menjadi seperti ini. Kita bagi dua ini gambar menjadi seperti ini. Ya, maka di sini terdapat dua bangun ruang. Ini kita anggap sebagai bangun ruang pertama dan ini bangun ruang yang kedua. Nah, selanjutnya maka kemudian kita langsung tentukan luasnya. Maka luas bangun ruang ini adalah luas total ya. Totalnya sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2 dikurang dengan 2 sisi berimpit. Ya. 2 sisi yang berimpit. Yang mana sisi yang berimpit? Sisi yang ini. Ya. Nah, pertama kita tentukan. Nah, di sini langsung saja luas 1. Nah, luas 1 ini berbentuk balok. Ya, berbentuk balok. Yang mana panjangnya sama dengan ini sama dengan 30. Ya, lebarnya sama dengan 10 dan tingginya sama dengan 10. Ya, di sini memiliki ukuran panjang sama di sini 10, di sini juga 10, di sini juga 10, ini juga 10. Maka luas 1 kita langsung saja di sini berbentuk balok, berarti 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah dengan lebar tinggi ditambah luas 2 juga berbentuk balok. Ini 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah dengan lebar tinggi dikurang dengan 2 sisi yang berimpit. Nah, untuk sisi yang berimpit ini berbentuk persegi panjang. Maka karena berbentuk persegi panjang maka dia sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Ya, langsung saja di sini 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar untuk bangun ruang pertama, ini bangun yang pertama sama dengan panjangnya sama dengan 30 kali lebarnya 10. Anggaplah lebarnya di sini. Ya, 10 ditambah dengan panjang 30
kali tinggi 10 ditambah dengan lebarnya sama dengan 10 kali tingginya 10 ya. Ditambah dengan bangun yang kedua 2 kali panjangnya sama dengan 30 dikali dengan lebarnya dari titik ini ke titik sini sama dengan 10. Ini sama ya, ini jarak sama ini, sini ke sini 10 ditambah dengan panjang kali tinggi, panjangnya 30 dikali dengan tingginya dari jarak ini ke titik ini, dari sini ke titik ini sama, karena di sini sama 10, di sini juga 10, maka dari sini ke sini sama dengan 20 ditambah dengan ya lebar kali tinggi, lebarnya sama dengan 10 kali tingginya 20, 10 kali 20 ya, dikurang dengan 2 kali panjang kali lebar, panjangnya sama dengan 30 kali lebarnya sama dengan 10, sini ke sini, dari titik ini ke titik sini sama dengan 10 kali 10 ya. Selanjutnya langsung saja kita hitung 2 kali 30 kali 10 sama dengan 300 ditambah dengan 30 kali 10 300 tambah 10 kali 10 sama dengan 100 ditambah dengan 2 kali 30 kali 10 sama dengan 300 30 kali 20 sama dengan 600 tambah 10 kali 20 sama dengan 200 dikurang 2 kali 30 kali 10 sama dengan 300. Oke. Berikutnya di sini 2 kali jumlahkan semua ini sama dengan di sini 300 tambah 300 600 ditambah dengan 100 sama dengan 700 ditambah dengan 2 kali 300 tambah 600 900 tambah dengan 200 sama dengan 1100 dikurang 2 kali 300 sama dengan 600. Nah, ini 2 kali 700 sama dengan 1400 ditambah dengan 2 kali 1100 sama dengan 2200 dikurang 600. Nah, ini sama dengan 1400 ditambah dengan 2200 ini sama dengan 3600 dikurang 600 ini sama dengan 3000 meter pangkat 2 satuan luas ya. Ya, jadi demikian penjelasan soal ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika suka video ini, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui penjelasan soal-soal matematika yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.